Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Hakim Ramadhani, 24 2038. Di sini saya akan menjelaskan tentang computing, tentang grafik komputer dan juga programming, di mana pada grafik komputer ini kita membahas tentang invisible programming. Pada grafik komputer ini kita akan mencoba untuk menunjukkan di mana kita akan membuat tiga virtual machine sekaligus, di mana dari tiga virtual machine tersebut kita akan mencoba untuk mempraktekkan cara untuk melakukan yang namanya pre-provisioning dengan professional shell, yaitu sebuah shell script atau nanti ada script tertentu yang memicu saat kita jalankan pelajaran seperti biasa, nanti memicu eh, akan memicu beberapa fungsi lain yang dapat kita tambahkan untuk membantu proses instalasi virtual machine yang kita miliki. Nah, mungkin agak sulit untuk kita jelaskan, tapi kita di sini akan langsung mencoba untuk mempraktekannya aja. Pada pada contoh berikut ini kita melakukan pelajaran ini terlebih dahulu seperti biasa untuk virtual machine-nya. Di sini saya menggunakan program ini terlebih dahulu seperti biasa. Direktori yang telah saya siapkan dengan ya, itu yaitu kita akan melakukan contoh 4 itu instalasi CMS provisioning ini. Gimana ini sebenarnya gambarnya kurang lengkap ya. Ini sebenarnya ada tiga visual machine. Satu di satunya seperti ini, kurang lebih dia digunakan untuk webnya, terus belum webnya yang atas nama Elevate. Mana ada lagi satu kan visual machine yang hijau. Nah ya, ini ada nih visual machine yang kedua yang nanti kita akan merumuskan ini untuk database-nya atau di kita kasih semua hasilnya nih. Nah, eh, nampaknya itu kurang lebih seperti ini. Ada di modul grafik 4. Jadi untuk eh, isi dari program filenya secara lengkap itu ada di modul grafik 4. Karena di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini ada tiga virtual machine, di mana virtual machine satu dan 2-nya ini uniknya itu digabung jadi satu. Seperti yang sudah kita lihat di sini bahwa setelah machine satu dan 2-nya itu digabung jadi satu. Ini sebenarnya kita bisa baca bahwa ini ada virtual machine satu dan 2. Nah, setelah kita setting produk, kita tidak sampai saja. Dan kita harus dapat tambahan panas. Nah, dari itu visible yang satu yang tadi kita kembangkan survei. Nah, di sini kita akan membuat dua kondisi model yang memiliki konfigurasi yang memicu sebuah fungsi yang dijalankan untuk instalasi virtual machine yang kita miliki. Jadi nanti kita melakukan program tidak hanya instalasi yang ada di dalam program file saja, tapi juga kan mengecek file yang ada di Ansible Playbook ini. Di mana kita membuat dua Ansible Playbook di sini yang sama dengan WebGML. Ini saya tidak punya screenshotnya, jadi saya jelaskan saja. Yang pertama kita punya yang namanya WebGML. Nah, kita lakukan indikator yang sama dengan eh, pengadilan yang kita miliki. Nah, setelah itu di dalam WebGML ini
kita akan diskusi bersih dan gasnya PM1, PM2, PM10. Yang ini artinya adalah nanti secara otomatis dia akan menggabungkan antara PM dan PM1 ini menjadi satu satuan. Ide. Nah, untuk visible playbooknya dua, ini kita tadi L ml. Perlu kita ingat juga bahwa buat tingkat visible playbook kita harus menggunakan extension .dml di belakang media, di belakang file template yang kita buat, agar bisa dianggap akan dibaca sebagai playbook. Nah, untuk yang LBWM ini kita isi seperti itu. Ini kita menuliskan pejabat figurasi kita. Jadi saya kita tulis untuk habis. Jadi di situ ini kita habis. Kita akan beri dia fungsi secara otomatis dan proxy. Bisa kita gunakan. Nah, setelah kita sudah melakukan setting seperti tadi, nanti kan M1 dan M3 C. Sedangkan PVM3 akan diinstal Hproxy di notification. Nah, setelah itu kita tinggal jalankan saja. Kita balik ke modul yang kita miliki. Kita tinggal jalankan seperti biasa. Yaitu kita jalankan setup seperti itu. Kita jalankan setup ini. Yang terjadi adalah dia akan instalasi M1 dan tidak bisa. Lalu setelah dia menginstalasi dan tidak selesai, dia akan melakukan instalasi terhadap anti-virus version, yang dimana karena di sini semua dalam melakukan instalasi perintahnya melakukan instalasi ke macam C2 dan virtual machine yang kedua, dan juga instalasi proxy punya virtual machine juga, otomatis pada pada program app ini juga akan menjalankan hal tersebut. Jadi setelah kita program app dan virtual machine kita siap, kita perlu menginstalasi secara manual. Instalasi satu virtual machine-nya. Dengan beberapa tadi akan yang seperti provisioning tadi, provisioning, kita bisa dengan mudah juga melakukan instalasi secara sekaligus pada saat kita melakukan pemberantasan tadi. Nah, setelah semuanya sudah terinstal, dan total saja masing-masing dari soal mesinnya. Dan di sini setelah saya cek sudah berhasil semua, bahwa untuk virtual mesin 1 dan kedua itu sudah berhasil mati 2, dan untuk virtual mesin 3 itu sudah. Nah, seperti itu. Jadi uh, inti dari ini adalah kita dijelaskan bahwa untuk melakukan instalasi virtual mesin itu kita juga punya teknik yang namanya invisible provisioning, di mana ini bisa membantu kita melakukan instalasi beberapa fitur tertentu sekaligus saat kita melakukan instalasi ke virtual mesin yang kita miliki. Nah, ini kita bisa ngecek juga dengan melakukan sudo systemctl proxy untuk mengecek apakah ada di proxy yang ada di virtual mesin itu sudah berhasil terinstall. Terus kita juga bisa mengecek apatinya di sensor PM2 dan ternyata sudah berhasil terinstall dengan baik. Seperti itu. Untuk yang keempat kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut pada praktikum 5. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum 5 di sini. Pada praktikum 5 di sini kita akan membahas dan system. Nah,
untuk melakukan dalam sistem di sini yang pertama harus dilakukan adalah di sini kita masih menggunakan lingkungan yang sama yang telah kita buat menggunakan teknik tadi yang tadi yaitu teknik visible provisioning. Ada praktikum 5 ini yang harus kita lakukan adalah masuk virtual mesin 3 terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam proxy dan switchboard. Di mana pada virtual mesin yang sudah kita miliki tadi itu sudah range proxy. Jadi pasti di virtual mesin 3 ini memiliki file proxy.cfg pada folder proxy-nya. Nah, itu kita akses ke dalamnya untuk konfigurasi terhadap proxy yang kita miliki. Nah, lalu pada file proxy yang kita miliki, butuh untuk melakukan beberapa edit, di mana pada bagian paling bawah, di bagian paling bawah proxy kita tambahin, yaitu dia bagian ini. Pertama adalah frontend HTTP port itu bagian frontend-nya yang bisa diakses dengan port 8080. Lalu yang kedua adalah untuk integrasi ke backend-nya, di mana di backend-nya kita bisa menggunakan port 80. Ada web 1 maupun web 2. Web 1 ini adalah PM1 yang kita miliki. Ini adalah PM2 yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pengelolaan tabel itu pada filenya dengan cara mengeksit menggunakan Ctrl X, lalu kita tekan juga saja nanti tekan G untuk mempunyai proses tersebut dengan perubahan yang telah kita lakukan. Lalu untuk selanjutnya setelah kita melakukan perubahan kita harus menjalankan yang namanya sudo sistem CTR lewat proxy untuk mereload perubahan yang telah kita lakukan. Jadi tidak cukup hanya kita tes saja, tapi kita juga harus mereload servernya pada hub proxy. Jadi kita reload hub proxy-nya di sini. Setelah itu nanti tidak akan muncul apa-apa teman-teman. Artinya kalau tidak muncul dalam itu sudah berhasil. Nah selanjutnya di sini eh, kita akan menginstal Apache 2 karena yang kita install Apache 2 itu hanya pada virtual mesin 1 dan juga 2 saja. Untuk virtual mesin 3 ini kita masih belum memiliki Apache 2. Jadi kita perlu menginstal Apache 2 dengan cara sudo npm install Apache 2 /new. Nah sebenarnya nggak pakai saya itu bisa, tapi nanti kalian akan diminta persetujuan lagi. Ada diminta persetujuan untuk menekan G untuk instalasi terus. Jadi contohnya adalah seperti install Apache 2 script Y. Seperti itu. Lalu kita melakukan setelah kita berhasil melakukan instalasi Apache, untuk mengecek proxy kita sudah berhasil, bisa diakses. Aksesnya kita bisa masuk ke halaman http satu dengan IP 192 103 dengan port 8080 slash slash lagi oke. Nah, secara tidak langsung di sini akan tampil kurang lebih tampilan seperti ini. Dan jika sudah tampil tampilan seperti ini, itu berarti proxy dan juga Apache kalian sudah di virtual machine juga. Dan berarti ini sudah berhasil dijalankan seperti itu. Nah, lalu untuk bagaimana cara untuk menjalankan Apache benchmarking tool-nya? Nah, untuk menjalankan Apache benchmarking tool-nya, ini kita bisa menjalankan dan add 1200. Jadi arahkan ke arah server HPC itu.
kita arahkan ke 80 tadi atau ke setting proxy. Dan secara tidak langsung sistem akan melakukan request seperti ini banyak 1.000 kali sesuai yang kita set. Lalu dia akan menanjung informasi seperti ini. Yang ini berarti adalah bahwa kita sudah berhasil menjalankan aplikasi dari tracking tersebut. Jadi untuk kesimpulannya sendiri pada praktikum semua ini itu mengimplementasi seperti yang namanya load balancing menggunakan proxy untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa web server. Soalnya tadi kita mencokannya ke web server 1 dan 2. Lalu keuntungannya baik kita lanjut di sini. Baik kita lanjut di sini. Gimana keuntungan dari implementasi atau balancing ini adalah yang pertama ini digunakan meningkatkan kinerja dari database atau hub yang kita miliki untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server dan juga mengurangi beban pada satu server. Karena tadi kita bagi ke beberapa server dan juga virtual machine berbeda dan di mana satu virtual mesin bisa fokus ke satu hal dan virtual mesin yang lain fokus ke satu hal yang lain. Dan untuk memaksimalkan virtual mesin yang menjalankan hak proxy itu menggunakan load balancing ini. Nah, lalu juga yang kedua, yang keuntungannya adalah software balancing, yaitu salah satu set hak proxy dapat mengarahkan permintaan ke server lainnya. Dimana karena kita nggak berfokus ke satu server saja, nah, jadi kalau misalnya satu server itu juga adalah ini bisa mendistribusikan request ke server lain seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu bisa memonitoring secara real time dengan halaman statis yang dimiliki oleh Hublogi. Performa dari flash balancing dapat dipantau secara langsung. Seperti yang kita lihat tadi bahwa input informasi yang dikeluarkan itu nggak bisa kita lihat secara real time, di mana dia dari server yang sudah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya mungkin untuk penjelasan yang bisa saya jelaskan pada praktikum 4 dan juga praktikum 5 terkait balancing ini. Sekian dari saya dan informasi ini dengan expert 2038. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.